Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syadan Ali dengan NIM 22 OSP 688 dari kelas 1D. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis saklar, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah PPML. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu pengertian saklar. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis saklar, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian saklar itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa suatu arus atau aliran listrik akan mengalir jika terdapat hubungan antara satu kontak dengan kontak lainnya. Nah, saklar inilah yang bertanggung jawab untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik. Akan tetapi, saklar bukanlah stop kontak, melainkan saklar adalah komponen listrik yang memiliki fungsi sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Jadi, definisi dari saklar itu adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu variasi kontak. Jadi, saklar memiliki beberapa variasi kontak. Di penjelasan kali ini saya menampilkan 4 jenis variasi kontak pada saklar. Yang pertama itu single pole single throw, single pole double throw, double pole single throw, dan double pole double throw. Nah, yang pertama ini single pole single throw. Single pole single throw adalah saklar yang terdiri dari satu kutub dengan satu arah, atau dengan kata lain, dia memiliki satu input dan hanya satu output yang berfungsi hanya untuk memutus dan menghubung aliran arus listrik saja. Kemudian yang kedua, saklar dengan kontak single pole double throw. Saklar ini memiliki satu kutub input dan dua kutub output, di mana jenis kontak ini biasa digunakan sebagai penukar. Kontak ini bisa didapatkan pada saklar tukar. Kemudian, double pole single throw. Double pole single throw ini adalah saklar yang terdiri dari dua kutub input dengan satu arah, di mana masing-masing inputnya ini memiliki satu kutub output. Bisa dilihat pada gambar, atau dengan kata lain, double pole single throw ini adalah gabungan dari dua kontak SPST. Dan kemudian yang keempat, yaitu double pole dan double throw. Saklar jenis ini memiliki dua kutub dengan dua arah output. Jadi, saklar ini merupakan gabungan dari jenis saklar DPST. Kemudian kita ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis saklar berdasarkan cara pengoperasiannya. Yang pertama, yaitu saklar yang dioperasikan secara manual. Di sini ada 5 jenis saklar yang saya masukkan pada penjelasan kali ini. Yang pertama itu saklar toggle atau toggle switch. Toggle switch ini dioperasikan dengan cara menaikkan atau menurunkan tuas toggle. Dia berfungsi untuk memutus atau menghubung arus listrik, di mana saklar toggle ini memiliki banyak variasi kontak seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya tadi. Nah, yang tertera pada gambar ini yaitu kontak dengan tipe SPST. Kemudian yang kedua, push button. Push button merupakan saklar tekan yang dioperasikan dengan cara ditekan. Push button memiliki dua tipe, yaitu NO dan NC. Perbedaannya bisa dilihat pada gambar. Gambar saklar push button yang merah ini adalah tipe NC, di mana kontaknya ketemu. Sedangkan yang hijau adalah tipe NO, kontaknya tidak ketemu dalam kondisi normal.
Nah, pada saklar push button ini atau saklar tekan, dia memiliki pegas, di mana kontaknya akan terhubung atau terbuka ketika saat ditekan saja. Nah, kemudian yang ketiga itu emergency stop. Emergency stop ini dioperasikan dengan cara ditekan. Dia memiliki dua tipe. Dia memiliki kontak dalam satu tombol ini, yaitu NO dan NC. Pengoperasiannya sama, ditekan seperti push button, akan tetapi pada emergency stop ini dia tidak memiliki pegas, di mana dia harus diputar agar terreset ke kondisi normal. Kemudian yang keempat yaitu selector switch. Selector switch ini dioperasikan dengan cara memutar knopnya ke kiri atau ke kanan. Jadi bisa lihat yang ini adalah knob. Dia memiliki beberapa output kontak atau beberapa arah dengan satu inputan, di mana saklar jenis ini biasa digunakan untuk memilih tegangan yang rendah, menengah, dan tinggi. Atau saklar ini juga biasa digunakan untuk mengatur kecepatan putaran pada kipas angin. Kemudian yang kelima yaitu drum switch. Drum switch adalah saklar yang mempunyai bentuk seperti drum dengan posisi handle atau tangkai, penggerak, memutus, dan menghubung berada di ujungnya. Jadi tangkainya itu ini yang berada di ujung yang saya tunjukkan dengan laser point. Jadi saklar ini berfungsi untuk mengatur arah putaran motor. Dia memiliki di sini tertera 6 pin input output, di mana sumbernya itu kalau untuk merubah putaran motor dia berada di nomor 2, 4, dan 6. Kemudian yang ke motor itu di nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Nah, pada gambar ini motor dihubung dengan putaran forward menggunakan drum switch. Jika ingin dibalik, kita hanya cukup menukar salah satu dari fasa yang ke motor pada drum switch ini. Kemudian kita beralih ke pressure switch. Adalah saklar tekanan, di mana saklar ini digunakan untuk memantau dan mengontrol tekanan cairan dan gas. Saklar ini biasanya digunakan untuk memantau sistem, dan jika tekanan mencapai tingkat yang berbahaya, buka katup pelepas atau matikan sistem. Jadi pressure switch ini adalah saklar yang bekerja untuk memutus atau menghubung arus listrik berdasarkan tekanan gas atau cairan. Jadi dia akan bekerja ketika tekanannya sudah mencapai yang diatur. Ketika tekanan berada pada tekanan minimal atau min, maka pressure switch akan aktif. Dan ketika tekanan cairan atau gas telah mencapai tekanan maksimalnya yang diatur, maka pressure switch ini akan memutus aliran listrik. Nah, kemudian yang keempat adalah float and flow switch. Jadi, saklar ini merupakan saklar pelampung yang digunakan untuk mendeteksi ketinggian cairan. Saklar apung menyediakan kontrol otomatis untuk motor yang memompa cairan dari bak atau ke tangki. Jadi, flow and flow switch ini biasa dipasang pada tangki air atau tandon menggunakan pelampung, di mana pelampung yang digunakan ada untuk batas bawah dan untuk batas atas. Ketika air pada tangki atau tandon telah mencapai batas bawah, maka flow and flow switch ini akan secara otomatis menyalakan pompa. Begitupun sebaliknya, ketika cairan pada tangki telah mencapai batas atas, maka float and flow switch ini akan mematikan pompa air tersebut agar airnya tidak melebihi batas atau melebihi kapasitas tangki yang digunakan baik di rumah, di industri, maupun yang lain-lain.
Mungkin sekian dari penjelasan saya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.